Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Meman di The City Light Purwokerto, online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Setelah rekan saya Ruth menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois dengan tema Semangat Menyambut Natal. Mari kita umat Kristiani untuk Natal tahun ini sambut dengan semangat, antusias dan rasa syukur karena kasih Tuhan kita bisa merayakan Natal di tahun ini. Nah, untuk informasi Natal di The City Light Purwokerto yaitu tanggal 25 Desember yang diadakan di Gereja Jalan Kolonel Sugiri, Purwokerto sebanyak 2 kali, yaitu jam 4 sore dan setengah 7. Untuk kenyamanan dalam merayakan Natal di The City Light Purwokerto, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran kepada Ibu Wiwi di gereja. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Yesus, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Raja kami, bersama nyanyikan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Yesus selalu ada di setiap jalan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Bersama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya, amin Tuhan. Di dalam hidup
menyatakan di hadapan Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kupandang selama hidupku, Yesus. Selama hidupku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Amin. Yesus, Kau segalanya. Kerajaanmu,
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini menjelang Natal, ya, di mana banyak gereja juga sudah merayakan Natal. Minggu lalu saya juga berada di Jakarta merayakan Natal bersama TCL, Pemuda dan Jakarta Barat dijadikan satu. Nah, saudara-saudara, menjelang Natal ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita memiliki semangat untuk menyambut Natal. Ya, semangat untuk menyambut Natal. Saudara-saudara, semangat untuk menyambut Natal itu harus kita miliki. Sebab semangat itu akan mengingatkan kita kembali betapa Allah mengasihi saudara dan saya, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara-saudara, ada sebuah rumah tua, ya, ada seekor laba-laba di rumah tua itu, dan laba-laba ini punya semangat yang bagus. Untuk apa? Untuk membangun rumahnya. Saudara tahu rumah laba-laba seringkali berada di ujung-ujung. Kalau kita tahu rumah itu, kita apakan? Diapakan, Pak El? Dibuang, dibersihkan, ya. Nah, laba-laba ini setiap hari bekerja dengan rajin supaya bisa mendapatkan rumah yang baik. Dan apa yang dilakukan oleh laba-laba itu diamati oleh 3 orang bersaudara yang tinggal di rumah itu. Ya, suatu hari rumah tua itu bocor, hujan deras, sampai akhirnya rumah laba-laba itu hancur. Apa yang dilakukan oleh laba-laba itu? Ketika tahu rumahnya hancur, rumahnya rusak, dia berusaha merayap naik ke atas. Ya, walaupun tembok itu basah, berulang-ulang dia terpeleset jatuh ke bawah, tapi tanpa putus asa dia naik lagi terus ke atas. Saudara-saudara, dan berkat kegigihan laba-laba itu, akhirnya laba-laba itu berhasil naik ke atas tembok dan mulai memperbaiki rumahnya. Saat kejadian itu ada 3 bersaudara dalam rumah itu yang sedang menyaksikan apa yang dilakukan oleh si laba-laba. Yang pertama menarik nafas dan berkata, nasibku ini sama seperti laba-laba ini. Meskipun aku sudah berusaha, bersusah payah, bekerja keras, tetapi hasilnya nol. Aku sudah berusaha begitu rupa, tetapi tidak ada perubahan nasib. Orang ini adalah orang yang hidupnya tanpa motivasi, tanpa target hidup yang pasti, mudah putus asa, gampang pasrah, dan bergantung pada apa yang disebut dengan nasib. Orang semacam ini tidak bisa maju. Dia akan terhambat oleh langkahnya sendiri dan dia tidak akan mencapai keberhasilan. Orang yang kedua dengan santai berkomentar, laba-laba itu bodoh sekali. Kenapa tidak cari jalan lain, jalan yang kering, kan bisa memutar untuk bisa merayap naik. Lalu dia berkata, aku gak mau seperti laba-laba yang bodoh ini. Kelak bila aku menghadapi kesulitan dalam hidup, aku akan mencari jalan pintas. Aku akan memakai otak untuk mendapatkan akal bagaimana caranya menghindari kesulitan dan tidak perlu bersusah payah untuk menghadapinya. Ini menunjukkan pada pribadi yang oportunis dan sangat pragmatis. Dalam menghadapi setiap persoalan, pilihan yang ditempuh adalah menghindar, lari dari persoalan tersebut. Jika toh harus mengalami persoalan, maka yang ditempuh adalah jalan pintas dan menghalalkan semua cara asal tujuannya tercapai. Saudara-saudara, orang semacam ini lebih banyak menggunakan cara yang tidak benar. Orang semacam ini pasti memiliki mental yang lemah, rapuh,
dan orang yang tega untuk menekan sesamanya. Orang yang ketiga, pemikirannya tidak seperti orang yang pertama dan kedua, tetapi memiliki pikiran yang positif dan terus melihat kegigihan laba-laba tadi. Hatinya sangat tergugah dengan kegigihan laba-laba itu, dan dia mengatakan, laba-laba itu begitu kecil tetapi memiliki semangat yang besar dan pantang menyerah. Saudara-saudara, dalam memperjuangkan hidup kita perlu ketabahan, kita perlu keulatan, dan kita harus belajar dari semangat laba-laba ini, memiliki semangat juang, pantang menyerah untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan. Tahukah saudara-saudara bahwa kualitas mental seseorang sesungguhnya dibangun dari fondasi banyaknya hambatan, masalah, kelemahan, problem, dan kesulitan untuk diatasi seperti yang dilakukan oleh laba-laba itu, dan bukan untuk menghindar dari persoalan. Dengan bekal kegigihan, ketabahan, semangat, dan usaha yang konsisten, maka kesuksesan yang kita peroleh pasti akan berkualitas dan membanggakan. Dan jangan lupa, kegigihan adalah semangat pantang menyerah yang harus kita miliki untuk mencapai sebuah kesuksesan. Saudara-saudara, setiap persoalan dalam hidup merupakan batu penguji yang harus dihadapi dan tidak didiamkan, tapi dipecahkan, dicari jalan keluar, dan bukan menghindar atau melarikan diri dari masalah. Untuk itu kita mau belajar dari tokoh Natal, yaitu orang Majus. Kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana seharusnya sikap hati dan semangat yang tepat dalam menyambut Natal ini. Belajar dari orang Majus, kita akan mengerti bagaimana kesungguhan dan kerinduan mereka untuk menyambut Natal dengan mencari, menemukan bayi Yesus dan menyembah bayi Yesus. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadanya lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Amin. Saya mengajak saudara membaca ayat ini supaya saudara mengerti, ya, bahwa cerita Natal ini bukan dongeng, tapi cerita yang benar-benar terjadi. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita punya pegangan hidup. Apa pegangan hidup kita? Yaitu Alkitab. Dari Alkitab yang kita baca, kita akan mendapatkan kekuatan saat kita lemah. Dari Alkitab yang kita baca, kita akan mendapatkan pengharapan untuk hidup kita. Dari Alkitab yang kita baca, kita tidak gampang menjadi orang yang lemah. Dan itu selalu saya serukan supaya sebagai orang-orang percaya kita baca Alkitab setiap hari. Karena itu di sini ada bacaan Alkitab bulanan yang dibagikan, itu kiranya itu dapat membantu saudara semuanya untuk membaca Alkitab walaupun beberapa ayat. Beberapa ayat yang kita baca itu bisa memberkati kita. Beberapa ayat yang kita baca itu bisa memotivasi hidup kita dan mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Ada seorang saudara bersaksi, dia mengatakan, saya telat mengambil bacaan Alkitab dan sepanjang hari ini hati saya tidak tenang, gelisah, pekerjaan juga semrawut. Lalu dia berkata, tolong dikirimi bacaan Alkitab. Saya berkata pada Bu Feni, masukkan bacaan Alkitab di embun pagi. Ada orang yang minta. Saudara-saudara, sangat perlu kita membaca Alkitab. Karena itu sore hari ini ayatnya yang kita baca agak panjang. Maaf ya, yang gak suka ayat panjang. Ya. Nah, cerita tentang orang Majus dari timur ini sudah sering kita dengar ceritanya. Di sekolah minggu mungkin, atau juga dalam khotbah-khotbah menjelang Natal atau saat Natal. Alkitab tidak mencatat nama mereka, ya, tetapi tradisi Yahudi menyebutkan 3 orang Majus itu namanya Melchior, Baltasar, dan Gasper. Bahkan ada orang Majus keempat yang terpisah dari 3 orang Majus ini, namanya adalah Artaban. Alkitab tidak menceritakan dengan rinci asal-usul mereka, tetapi ada beberapa hal positif yang bisa kita renungkan sebagai bahan refleksi bagi kita semua. Yang pertama, para Majus ini memiliki semangat yang besar. Para Majus ini memiliki semangat yang besar untuk apa? Untuk bertemu dengan bayi Yesus. Bukan hanya semangat yang besar, tetapi mereka juga punya pikiran yang positif. Berpikir secara positif. Dengan semangat yang besar dan dengan berpikir secara positif, para Majus ini memiliki keberanian untuk jalan ke depan. Mengalahkan rasa takut, meningkatkan percaya diri, optimis, dan memiliki keyakinan bahwa mereka akan bertemu dengan bayi Yesus. Saudara-saudara, pikiran yang positif harus ada dalam hidup kita semuanya. Sering kita kehilangan semangat hidup. Mengapa? Karena kita tidak punya pikiran yang positif. Hidup kita hanya dipenuhi dengan kecurigaan demi kecurigaan. Curiga terhadap sesama. Karena sering curiga, maka keluarlah keluhan demi keluhan. Ketidakpuasan dan lain-lainnya. Dan orang yang hidup dengan banyak kecurigaan dan keluhan tidak akan mengalami kemajuan. Saudara-saudara, seseorang dapat memiliki semangat yang besar. Dia harus memiliki pikiran yang positif. Orang bijak mengatakan, berpikir positif adalah salah satu cara terbaik ketika tidak ada pilihan. Ya, berpikir positif adalah salah satu cara terbaik ketika kita sudah tidak punya pilihan. Jadi, cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalankan kehidupan dan menentukan hasil yang akan kita raih bagi kehidupan ini. Pikiran kita
dapat menjadi kawan yang baik, yang dapat membuat kita menjadi semakin baik. Tetapi ingat, pikiran kita juga dapat menjadi kawan atau lawan yang jahat, yang akan membuat kita menjadi semakin jahat dan semakin sengsara dan mengalami malapetaka demi malapetaka. Saudara-saudara, para Majusi ini mempunyai semangat yang besar dan berpikir positif. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa bayi Yesus itu. Untuk mengetahui tentang Yesus. Dia ingin tahu tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Sehingga dengan semangat mereka mencari dan ingin bertemu dengan bayi Yesus. Mengapa mereka ingin bertemu dengan bayi Yesus? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mereka semangat mencari untuk mendapatkan jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi mereka. Saudara-saudara, kita juga harus memiliki semangat untuk mengetahui jalan kebenaran yang memberikan kita kehidupan. Dan jalan kebenaran yang memberi kita kehidupan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Saudara-saudara, yang kedua, orang Majusi ini ingin berjumpa dengan Yesus. Mengapa mereka ingin berjumpa dengan Yesus? Karena mereka ingin mengalami perubahan dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Tuhan pasti akan membuat orang-orang Majusi ini mengalami perubahan hidup, mengalami pembaruan hidup. Saudara ingat, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, bagaimana kehidupan kita di hari-hari yang lampau? Ada yang hidupnya amburadul, tanpa pegangan, tanpa arahan, tidak ada damai dalam hatinya, selalu merasa tidak puas, selalu cemburu melihat orang lain diberkati atau lebih baik keadaannya daripada dirinya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah kehidupan setiap orang percaya dari kehidupan yang tidak berguna, dari kehidupan yang amburadul dan tidak ada apa-apanya, menjadi hidup yang berguna dan disukai banyak orang. Haleluya. Dan orang Majusi itu juga berani bayar mahal, berani menghadapi tantangan. Untuk berjumpa dengan bayi Yesus itu, mereka harus berani bayar mahal, mengikuti petunjuk bintang yang mereka lihat, dan mereka harus menjalani perjalanan yang sangat jauh, bermil-mil jauhnya. Kalau ada saudara yang pernah ke Israel, saudara akan melihat perjalanan itu hanya padang pasir, ya, padang pasir yang kering, padang pasir yang tidak menyenangkan, ya. Waktu saya ke sana ke Israel bersama dengan suami saya mengatakan, kok bisa ya orang hidup di padang belantara, padang pasir seperti ini. Mau minum pun susah, ya, tidak ada mobil, hanya onta. Kalau sekarang masih ada bis besar, tapi itu hanya dipakai untuk mengangkut pariwisata. Saudara-saudara, orang Majusi ini harus berjalan tanpa kenal lelah dan tanpa menyerah sampai mereka tiba di tujuan dan berjumpa dengan Yesus Sang Raja. Saudara-saudara, perjalanan hidup manusia adalah perjalanan yang tidak kita ketahui seberapa jauh yang akan kita lalui. Seberapa berat yang akan membebani hidup kita. Mungkin kita harus melewati perjalanan hidup yang melelahkan, penuh dengan tantangan. Harus menghadapi medan perjalanan yang berliku-liku, penuh dengan ancaman. Yang harus kita lakukan adalah jangan berhenti, terus maju. Jangan merasa lelah, jangan menyerah. Miliki pikiran yang positif dan terus melangkah sampai tiba pada tujuan akhir. Saudara-saudara, tantangan hidup yang kita alami mungkin berupa kesuksesan, berkat, tapi juga bisa berupa sakit penyakit, hidup yang belum diberkati oleh Tuhan. Semuanya itu tidak boleh melenyapkan atau melunturkan semangat kita dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus
sebagai juru selamat. Apapun tantangan yang kita hadapi, senang, susah, berat, pahit, masalah hidup yang kita alami, semuanya itu tidak boleh menghilangkan semangat kita untuk berjumpa dengan Yesus Juru Selamat. Yang kedua, para Majus ini menempuh perjalanan hidup dengan memperhatikan petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan itu lewat bintang. Kemana arah bintang, itulah petunjuk Tuhan dan arah yang harus dilewati. Artinya, para Majus ini tidak mengandalkan dirinya sendiri. Para Majus ini tidak mengandalkan kepandaiannya sendiri, pengalamannya sendiri, tetapi lebih patuh pada petunjuk Tuhan. Dan itu merupakan kunci keberhasilan para Majus, sehingga mereka bisa tiba di tujuan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjalan tanpa mengikuti petunjuk yang nyata, mereka akan tersesat. Tetapi kalau mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan, mereka tidak tersesat, tapi mereka akan tiba di tujuan hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara, melihat petunjuk itu perlu bagi kita. Melihat petunjuk itu sesuatu yang memberi pengharapan, kepastian akan masa depan. Mari kita belajar menjalani hidup sebagai para pengikut Tuhan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Apa petunjuk Tuhan bagi saudara dan saya? Firman Tuhan adalah petunjuk Tuhan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan merupakan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saat kita menjalani hari-hari hidup dalam terang firman Tuhan, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan kehilangan tujuan perjalanan hidup yang sebenarnya. Tapi kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Orang yang menjalani hidup dengan petunjuk dunia hanya mengandalkan kepandaian, pengetahuan, pengalaman. Seringkali mereka tersesat. Tapi orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, hidupnya akan dipimpin dan hidupnya tidak akan tersesat. Yang ketiga, para Majus ini punya tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Tuhan. Perjumpaan dengan bayi Yesus tidak disia-siakan oleh para Majus. Mereka bisa sujud menyembah Yesus, mempersembahkan diri dan hidup kepada Tuhan. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah menyembah Tuhan dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Para Majus ini bukan tipe orang munafik yang mencari dan menyembah Yesus seperti Herodes, mencari dan menyembah Yesus kalau perlu, ya, kalau butuh, tidak. Ya, tapi mereka berusaha benar-benar mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara, para Majus adalah orang-orang yang berkomitmen kuat untuk menyembah Yesus. Meskipun saat menjumpai Yesus antara harapan dan bayangan dan kenyataannya itu berbanding terbalik. Mereka mungkin berpikir seorang raja dilahirkan, tentunya tempatnya baik, tempatnya indah, rumahnya baik. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan bayi Yesus itu tidak lahir di istana, tidak lahir di tempat tidur yang indah, ya, tidak berpakaian bagus. Bayi Yesus itu dilahirkan di kandang ternak. Di kandang ternak, tidak berpakaian mewah, hanya dibungkus lampin. Tidak ada tempat tidur mewah, hanya di sebuah palungan atau kandang tempat sebagai tidurnya. Walaupun mereka melihat keadaan itu, mereka tidak putus asa dan mereka tetap tahu bahwa itu adalah juru selamat yang akan melakukan banyak kebenaran-kebenaran. Haleluya, dalam segala hal dan dalam segala keadaan, Tuhan Yesus harus menjadi satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, pengalaman orang Majus dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus juga dapat menjadi pengalaman kita, orang-orang percaya dalam mengikut Tuhan. Terkadang apa yang kita temukan dan kita hadapi tidak selalu sesuai
dengan apa yang kita harapkan atau bayangkan. Mungkin saja kita mengharapkan hidup bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang bebas dari masalah, bebas dari tantangan, bebas dari penderitaan. Satu kehidupan yang mulus, bahagia, beruntung. Tetapi kenyataannya justru sering persoalan dan tantangan itu datang silih berganti. Tapi kita harus tetap ingat, Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Karena Dia adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Yang keempat, para Majus ini memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Para Majus ini tidak saja memberi diri untuk sujud menyembah kepada Tuhan, tapi mereka juga membawa sesuatu, harta yang terbaik yang dimiliki dari kehidupannya. Bagaimana dia bisa memberikan persembahan? Karena pertama, para Majus ini sudah membuka hati kepada Tuhan. Membuka hati dengan cara sujud menyembah. Membuka hati dengan merendahkan diri. Ya, orang yang sujud itu kan orang yang berlutut ya. Orang yang mau merendahkan diri. Membuka hati dengan sujud menyembah. Menunjukkan kerendahan hatinya. Para Majus ini orang yang pandai, orang bijak, orang yang kaya. Tetapi memiliki kerendahan hati. Tidak sombong. Ya. Dan kedua, para Majus ini datang mencari Yesus. Bukan dengan tangan kosong. Tapi mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membuka hati dan menyerahkan hati untuk Tuhan, maka membuka harta untuk Tuhan bukan masalah yang berat bagi kita. Karena harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, itu hanya titipan Tuhan untuk kita kelola dan kita pertanggungjawabkan. Di momen memperingati Natal ini, kita pun diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang kita sembah. Saat kita memberi persembahan untuk Tuhan, kita mau fokus kepada Tuhan agar persembahan yang kita berikan memberkati banyak orang. Ada pepatah mengatakan, simpanlah uangmu hanya dalam dompetmu. Jangan coba-coba memindahkan uangmu dalam hatimu, karena uangmu akan membunuh dirimu. Ya, simpan uangmu hanya dalam dompetmu. Jangan coba-coba dipindahkan ke hatimu, karena uang itu akan membunuh diri kita sendiri. Yang kelima, persembahan para Majus. Apa yang dilakukan oleh para Majus? Waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka bukan datang dengan tangan kosong. Mereka membawa emas. Emas ini lambang kemuliaan. Satu pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang mulia. Pengakuan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Emas ini juga menggambarkan kehidupan orang-orang percaya harus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita harus menjadi berkat. Kehidupan kita tidak boleh serupa lagi dengan dunia. Tapi kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar memberkati banyak orang. Kemenyan biasanya dipakai untuk upacara-upacara penyembahan. Bahkan Harun menggunakan kemenyan sejak zaman perjanjian lama. Kita harus merindukan untuk memiliki satu kehidupan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kapan kita bisa dekat dengan Tuhan? Pada saat kita berdoa. Kapan kita berdoa? Bukan hanya waktu kita butuh, tapi setiap hari kita harus punya jam-jam doa untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan orang Majus juga membawa mur. Mur ini digunakan oleh orang zaman dulu untuk mempersiapkan pemakaman jenazah sebelum dikubur. Dan mur ini lambang kemanusiaan Yesus. Yesus harus mati menebus dosa semua umatnya. Tetapi Yesus tidak selamanya mati. Dia bangkit dalam kemuliaan dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara-saudara,
Allah telah memberikan persembahan yang terbaik bagi manusia, bagi dunia ini, dengan cara merendahkan dirinya melalui kelahirannya. Dan apa yang harus kita lakukan dan kita kembalikan kepada Tuhan? Hidup dan apa yang kita miliki merupakan satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang gadis penjual korek api. Gadis ini tinggal bersama ayahnya yang sedang sakit dan tidak dapat bekerja. Dan pada akhirnya ayahnya juga meninggal. Ibunya sudah meninggal lebih dahulu. Dan untuk dapat menyambung hidup, gadis ini harus menjual korek api. Saudara-saudara, satu hari gadis ini keliling jual korek api dari pagi sampai malam belum terjual. Hujan turun, ya, angin, badai turun, dan dia merasa kedinginan. Saudara-saudara, gadis ini berteduh di sebuah rumah, dan gadis ini melihat dari jendela kaca rumah itu ada sebuah keluarga yang berbahagia. Karena saat itu mereka berkumpul, ayah, ibu, anak-anak, ya, mereka berkumpul untuk mempersiapkan Natal dan makan bersama. Gadis ini ingat pada neneknya, ingat pada ayahnya, ingat pada ibunya. Dalam kedinginan dan merasa lapar, tapi karena belum berhasil menjual korek api itu, dia duduk di emperan rumah keluarga tadi itu. Saudara-saudara, di malam Natal, gadis ini ingin memberikan sesuatu yang terbaik yang dimiliki kepada Tuhan. Yang dimiliki saat itu hanyalah korek api yang tidak terjual. Gadis ini menggenggam korek api, semua korek api dalam genggaman tangannya, lalu menyalakan korek api itu satu persatu dan berkata, Tuhan, inilah persembahan yang aku miliki. Aku tidak memiliki barang berharga lainnya. Saat ini hanya ini yang dapat kupersembahkan. Hanya ini milikku yang kuberikan untukmu Tuhan. Gadis ini menyalakan korek api dalam genggaman tangannya sampai akhirnya gadis ini pun terbang berjumpa dengan ayah, ibu, dan neneknya kembali ke pangkuan Sang Pencipta menjelang malam Natal. Dia meninggalkan semua kesedihan, kemiskinan, kembali bersama Tuhan yang menyayangi dirinya. Gadis ini hanya memiliki korek api di tangannya, dan itu diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Saudara-saudara, betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Dia selalu menyertai, memberkati, membuat kita berhasil, membuat kita tidak mengalami kekurangan. Persembahan terbaik apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Bila kita ingin melakukan pelayanan untuk Tuhan, kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena kita melayani Tuhan, pemilik kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan persembahan terbaik bagi kita. Keselamatan untuk kita. Dia mengorbankan kehormatannya, merendahkan dirinya melalui kelahiran di kandang, hingga melalui pengorbanan di kayu salib, dan bangkit untuk menunjukkan kemenangan atas maut dan kemuliaan yang Tuhan berikan. Mari kita gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan percayakan untuk kita kerjakan sebaik mungkin. Karena saat kita mempunyai tugas pelayanan, kita harus benar-benar berkomitmen untuk melakukan tugas itu dengan baik. Mengapa? Karena ada saatnya kelak, satu saat kita kepingin melayani, kita rindu untuk melayani, tapi tidak ada waktu lagi bagi kita tersedia untuk kita melayani Tuhan. Ada kalanya kita ingin berkorban,
Kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa memberikan korban kita kepada Tuhan. Mungkin kita akan mengalami penyesalan yang dalam, tetapi semuanya itu tidak berguna dan sia-sia. Sekarang waktunya, bila Tuhan mempercayakan tugas pelayanan untuk kita semua, kerjakan dengan sebaik mungkin. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan. Memang yang kita layani adalah manusia, tapi kita melayani bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Manusia-manusia yang dikasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan akan memberkati kehidupan saudara semuanya. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu dan memberikan sukacita yang baru. Mari kita berdiri bersama-sama. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru. Di saat hati ini mulai goyah, di saat imanku mulai lemah, Engkau selalu datang tiap saat bersama kasih-Mu yang ajaib. Jangan biarkan aku, Tuhan, jangan tinggalkan aku, Bapa, sebab aku tak akan sanggup hidup jika tanpa kasih-Mu, Bapa. Pegang terus tangan ini, Tuhan. Peluk dan jaga terus diriku. Ku yakin semua janji-Mu, Tuhan, indah pada waktunya. Di dalam pergumulan hidup ini, di dalam kesesakan jiwa ini, Tuhan selalu hadir tiap waktu, bawa sukacita yang baru.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami setiap hari. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan terus memegang tangan kami supaya kami boleh terus berjalan di jalan yang benar. Dalam hidup kami tidak bebas dari berbagai macam pergumulan. Tapi kami yakin bahwa kami tidak sendirian. Tuhan sangat menyayangi kami dan siap selalu memberi kami jalan keluar. Kami bersyukur kepada Tuhan karena sore ini kami mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, seringkali kami mengalami keadaan sekitar kami yang tidak menyenangkan, yang membuat kami seolah-olah putus asa menghadapi kehidupan ini. Tetapi kami mau belajar seperti para Majus yang memiliki semangat tinggi, pikiran yang positif, terus melangkah walaupun menghadapi banyak tantangan, halangan, persoalan, tetap maju seperti para Majus sampai bertemu dengan Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, petunjuk Tuhan bagi hidup kami sangat kami dambakan. Karena perjalanan hidup kami ini tidak mudah. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu hidup dan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mungkin seringkali petunjuk Tuhan itu tidak menyenangkan karena tidak seperti yang kami inginkan, tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami mau belajar taat seperti para Majus. Karena kami tahu petunjuk Tuhan adalah yang terbaik, memberikan perlindungan, memberikan masa depan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan hari ini. Karena ada saatnya kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa melayani. Kami juga ingin berkorban tapi tidak ada kesempatan untuk berkorban. Saat Tuhan memberi kami kesempatan, kami akan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan yang kami berikan. Baik untuk operasional gereja, kebutuhan Natal. Tuhan cukupkan semuanya dan Tuhan memberkati semuanya. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon agar berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua kembali ke rumah. Rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan diberkati, anak-anak yang menempuh pelajaran di sekolah semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tidak perlu mengalami kekurangan dalam hidup ini. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini online experience kita hari ini. Dan untuk teman-teman semua, selamat menyambut Natal 25 Desember. Semoga menjadi berkat dan sukacita untuk kita semua. Terima kasih Ibu Pendeta Lois untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Ruth dan volunteer TCL Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Saya Meman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.